Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu saja ada burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Semestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Krisna dari kelas 2D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliansandi, di mana saya selaku mahasiswanya dianjurkan untuk membuat video semacam mengapresiasi suatu buku. Dan buku yang akan saya apresiasi kali ini adalah Sepotong Senja Untuk Pacarku, yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal yaitu Seno Bumira Aji Dharma. Beliau adalah penulis dari generasi baru sastra Indonesia. Pria ini lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni tahun 1958. Oke, baik, kita langsung ke bukunya saja ya. Buku ini terbit pada cetakan keempat menggunakan cover barunya, yaitu pada tahun 2017 oleh Gramedia Pustaka Utama. Tebal bukunya sebanyak 207 halaman. Buku Sepotong Senja Untuk Pacarku ini merupakan kumpulan dari beberapa cerpen. Dalam buku ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama menceritakan tentang trilogi Alina, yaitu perihal laki-laki yang ingin mengirimkannya sepotong senja untuk pacarnya yang jauh di sana melalui tukang pos, dan sepotong senja itu pun dimasukkan ke dalam amplop. Dalam trilogi Alina ini dibagi lagi menjadi 3 cerita, yaitu cerita pertama tentang bagaimana laki-laki itu mengirimkan sepotong senja untuk pacarnya, di mana Sukap, sang lelaki, betul-betul mengirimkan senja yang dipotong ketika ia duduk di tepi pantai sambil menikmati cakrawala, sehingga cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Senja yang dibawanya itu lengkap dengan seisinya, dengan pantai, deru ombak, angin, dan matahari tenggelam. Siluet batu karang dan burung-burung nampak begitu jelas terlukis di cakrawala yang keemasan.
Semestinya lebih lengkap dari itu, tapi saya tidak bisa menggambarkannya satu persatu. Sebab keindahan senja dalam buku ini sangat luas, sehingga semua kata dalam diri saya sendiri tidak cukup untuk membahasakannya. Cerita ini seperti di setiap sosok laki-laki lainnya, suka mempunyai karakter yang tidak pantang menyerah demi penggapaian. Selalu berusaha ingin memberi untuk wanita yang sangat dicintai, memberi sesuatu yang berbeda, juga lebih, sehingga agar terkesan suatu makna yang mungkin bisa mempererat suatu hubungan. Dan terkadang pemberusahaan yang berlebihan itu membuat laki-laki terlihat konyol dan bodoh di hadapan dunia, bahkan terlihat malang bagi wanita yang tidak mencintai. Dan Shinobu Mira pada tulisan buku ini mampu melukiskan senja secara sempurna, sesempurna totalitas perjuangan seorang pria yang mencuri senja pada kerumunan orang-orang di kota, mengambil resiko yang nyaris memposisikannya pada keadaan yang paling berbahaya, yaitu menjadi buronan di dunia, sehingga tak henti dikejar polisi hanya demi sepotong senja yang ingin diberikannya kepada yang tercinta. Ulasan dalam cerpen ini memakai alur mundur, karena Sukap waktu itu mencoba menceritakan bagaimana ia mendapatkan sepotong senja untuk Alina, pacarnya, sampai melaju dengan lincah di jalan tol sehingga semua orang mencarinya. Tetapi tidak untuk orang-orang kota, karena keadaan sosial di sana tidak memperdulikan ada atau tidaknya senja. Di kota, waktu berjalan seadanya, tidak peduli pagi, siang, sore, bahkan malam. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Bisa jadi hanya demi alasan itulah senja yang dibawa Sukap itu dicari-cari polisi. Tetapi pada akhirnya, ujung cerita pendek ini Sukap berhasil memberikan sepotong senja, juga kerinduannya kepada Alina, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Cerita kedua yaitu jawaban Alina terhadap amplop surat yang berisikan sepotong senja dari Sukap, di mana senja yang telah dibuka itu ditolak mentah-mentah olehnya. Sebab Alina tahu bahwa laut, desir angin, suara pasang ombak yang memecah pantai, serta kepak burung-burung dan lambaian pohon liur dalam kekelaman, sementara di kejauhan perahu layar merayap di cakrawala yang melintasi matahari yang sedang terbenam. Alina tahu, sesempurna apapun panorama di dalam amplop itu hanya akan berakhir dalam keremangan malam yang menyedihkan. Isi surat itu menimbulkan bencana besar bagi seluruh dunia. Senja itu menghancurkan seluruh kehidupan karena terlalu lengkap isinya. Bagaimana mungkin dunia ini bisa ditimpa lagi oleh satu dunia di dalam amplop? Pasti akan hancur. Sementara itu, lagi pula Alina tidak mencintai Sukap. Itulah alasan mendasar mengapa Alina menolaknya dengan pelan. Alina sosok perempuan yang berkarakter, tidak bisa menghargai perjuangan terhadap seseorang yang tidak didambanya. Terlalu berasa busuk, tetapi ia adalah perempuan yang berpikir realistis. Seperti di tiap perempuan pada umumnya, selalu mengelak pada sesuatu yang terlalu khayal dari seorang pria. Dan cerita yang terakhir dalam trilogi Alina ini yaitu mengenai tukang pos yang membawakan amplop surat Sukap kepada Alina. Dalam cerita tukang pos tersebut diceritakan bahwa amplop surat yang berisikan sepotong senja dari Sukap untuk Alina itu baru diterimanya dalam waktu 10 tahun. Ruang dan waktu adalah sebab mengapa amplop itu tersampai dalam kurung waktu yang tidak sebentar. Bermula ketika pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat itu terjebak dalam dimensi ruang dan waktu di dalam amplop. Sebelumnya ia begitu kelelahan mendayu sepeda nyaris tidak berhenti 40 hari, 40 malam ke alamat seperti berada di ujung dunia yang harus mengarungi lembah, hutan, dan padang rumput sebelum akhirnya menyusuri pantai selama berhari-hari, yaitu tempat Alina berada. Ia hanya berhenti ketika senja mulai sempurna di cakrawala, karena baginya menghayati senja dengan mega-meganya yang terbentang dalam sapuan keunguan, sehingga tampak bagaikan kapas yang dicelup warna ungu muda tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam kembali ke cakrawala dengan gemetar yang membuat udara bergelombang dan perasaan menjadi rawan. Merasakan itu semua sama pentingnya dengan berdoa di dalam kuil, sehingga sewaktu di dalam perjalanan ia menengok ke belakang, ia mengenal kilau kemas-emasan di dalam amplop itu sudah pasti adalah senja. Sisa surat yang mesti diantarkannya hanya amplopnya berkilau itu. Setelah beberapa surat yang berhasil diantarkan, salah satunya ke penulis paling miskin di dunia yang ditemuinya di tengah perjalanan.
Pengemis itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, dan tidak punya hidung. Tetapi ia ditandu 4 perempuan pengemis yang cerita. Lalu atas nama penasaran, si pengantar surat itu menoleh ke liang amplop hingga tersedot ke dalamnya. Di dalam amplop, ia menjadi manusia ikan. Ia mengerti bahasa ikan dari hamparan laut yang terbentang, kehidupan yang berhenti sehingga senja tidak pernah beralih dari dalam laut itu. Tukang surat itu berupaya mencari agar bisa keluar dari dunia ikan. Kesana kemari mencari celah, tidak ditemuinya sama sekali. Ia bersedih mengingat ada keluarga yang menunggu di rumah. Tapi apalah artinya air mata di sebuah dunia yang terdiri dari air. Keadaan di dalam laut itu membuatnya pasrah saja, hingga memutuskan untuk beranak dari seekor lumba-lumba dan melahirkan spesies baru di dunia perikanan. Hingga di suatu ketika ada hal yang membuatnya memejamkan mata. Pejaman itu malah membuatnya bisa melihat dunia manusia. Pejaman itu membuatnya mendengar ada riak suara di atas sana yang memanggil dari seorang anak yang pernah mengingatinya, jangan masuk ke dalam amplop karena di dalamnya terdapat senja. Si tukang surat itu beralih ke dunia semulanya, di mana terdapat satuan waktu yang tanpa dipercaya bahwa sudah 10 tahun di dalam amplop. Lalu diikuti cerita pendek selanjutnya, yaitu Peselancar Agung, Cijebel, Ikan Paus Merah, Kunang-kunang Mandarin, Rumah Panggung di Tepi Pantai, Hujan, Senja, dan Cinta, Senja Hitam Putih, Mercusuar, Anak-anak Senja, dan Senja yang Terakhir. Di mana semua cerita ada hubungannya dengan senja. Lalu bagian terakhir berjudul Atas Nama Senja. Di dalam bagian ini terdiri dari 3 cerita, yaitu Senja di Pulau Tanpa Nama, Perahu Nelayan Melintas di Cakrawala, dan Senja di Kada Sepion. Pada intinya, kumpulan cerpen dalam buku ini mengisahkan tentang laki-laki yang rindu dengan kekasihnya, tetapi sang kekasih terlalu mustahil untuk ditemui. Seperti halnya kata-kata terakhir pada surat Sukap untuk Alina yang disampaikan melalui tukang pos, di mana ditulis oleh Sukap dengan alamat Alina Ujung Dunia, yang juga sempat membuat tukang pos kesulitan untuk mencari Alina. Alasan Sukap mengirimkan sepotong senja untuk pacarnya yaitu sama seperti yang dikatakan dalam cerpen. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Dan seperti itulah seperti yang sudah saya bacakan lewat video. Dalam buku ini terdapat keunikan, yaitu teks yang atas judul-judul dengan penulisan bahasa zaman dahulu yang lumayan menarik perhatian untuk mengetahui apa pembahasan cerita di dalamnya. Terdapat pula pada cover belakang yang menusuk ke hati, yaitu sebuah email ucapan terima kasih dari seorang perempuan kepada penulis mengenai senja yang dibicarakan dalam buku ini. Buku ini menarik perhatian sang perempuan itu karena ternyata ia mengalami rabun senja sejak berusia 10 tahun, dan akhirnya dengan kehadiran buku ini ia dapat menikmati senja sedemikian indah dalam cerita-cerita Seno. Lalu ada keunggulan dari buku ini, yaitu Seno dapat menulis kata-kata sedemikian indah dan mudah untuk dibaca. Dalam buku ini pun Seno membebaskan para pembaca bagaimana ia menerima maksud dan pesan Seno dalam buku ini, sehingga kesimpulan ada para pembaca itu sendiri. Seno dapat pula menuliskan kata-kata yang dapat menarik perhatian pembaca, sehingga pembaca merasa penasaran dan dengan perkataan atau cerita selanjutnya yang akan dibicarakan. Buku ini tipis dan tidak begitu tebal, dengan ukuran tulisan yang pas dan enak untuk dibaca, serta ringan untuk dibawa kemana-mana. Kumpulan 16 cerpen ini pun bercerita tentang hal-hal yang mungkin ada dalam imajinasi si Seno, dan setiap cerita selalu berhubungan dengan senja itu sendiri. Seperti perkataan Seno pada awal buku tersebut, satu loyang pisah di mana pisah itu sama, tapi dengan bagian-bagian yang berbeda. Dan dengan adanya para pembaca, membuat loyang pisah itu tidak selalu lingkaran, melainkan bebas sesuai hati dan pikiran para pembaca. Buku ini juga menyampaikan banyak pesan moral yang dapat bermanfaat untuk para pembaca. Kelemahan, menurut saya, walau pada keunggulan buku ini terdapat kata-kata indah dan menarik, tapi dalam buku ini terdapat pula kata-kata yang sedikit sulit untuk dipahami, yang pada akhirnya membuat pembaca masih bertanya-tanya apa maksudnya atau apa yang dibicarakan. Terdapat pula kata yang sering diulang, walau dengan maksud menegaskan pembahasan, tetapi kadang membuat pembaca bingung dan membaca ulang kalimat tersebut.
Setiap orang memiliki imajinasi yang berbeda ketika membaca buku ini. Kesimpulannya, Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Senobungan Aji Dharma ini sangat menarik perhatian dengan kata-kata dan pembahasan yang begitu indah dan tak biasa. Dalam setiap ceritanya pun terdapat pesan yang dapat diterima dan dijadikan moral dari cerita itu sendiri. Terdapat banyak kata-kata yang bagus dan dapat bermanfaat bagi pembaca. Kumpulan cerpen yang menceritakan tentang cinta, rindu, perjuangan, dan senja ini mudah dan nyaman untuk dibaca. Salah satu inti dari sekian pesan yang dapat diambil yaitu alasan Sukap memberikan sepotong senja untuk pacarnya, di mana ia berkata bahwa orang-orang sibuk berkata-kata tanpa mendengar kata-kata. Yang dimaksudkan zaman sekarang, orang-orang hanya banyak bicara tanpa ingin mendengarkan orang lain.